Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Ini channelnya kita bersama, mari tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Dan bila perlu silakan teman-teman share video-video daripada TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita nantinya akan mendengarkan dan membahas ya sebuah cuplikan video dari beberapa ustadz ya, yang berkata bahwasanya itu tidak boleh bergaul dengan orang kafir gitu ya. Tidak boleh kita mengidolakan orang kafir, kita tidak boleh memuji-muji orang kafir, apalagi yang menolong orang kafir misalnya ya. Jadi teman-teman, saya juga tidak tahu seperti apa ajaran semacam ini. Tetapi saya rindu kita saat ini teman-teman sekalian untuk membandingkannya daripada ajaran Kristen. Inilah yang luar biasanya sekali. Orang bodoh yang mau meninggalkan ajaran Kristen, yang mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan hal-hal yang baik. Di luar sana mengajarkan bahwa kasihilah sesama manusia yang sesama ajaran, yang sesama agama dengan kita, yang seras, yang sesuku dengan kita. Ya, itu orang dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwasanya kita harus mengasihi siapapun. Kalau kita mengasihi Allah, tentunya kita juga mengasihi sesama kita manusia. Nah teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita menonton cuplikan videonya, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Silakan teman-teman lihat di layar kaca, saya akan bacakan buat kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi teman-teman sekalian, dalam kekristenan sangat jelas bahwa kita berkata aku mengasihi Allah, maka itu dibuktikan dengan cara kita mengasihi sesama kita manusia. Bukan hanya orang yang seiman dengan kita, terutama kepada mereka orang yang di luar kekristenan. Karena bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka jika kita sendiri benci terhadap mereka. Yesus Kristus dalam pelayanannya, dia tidak membenci siapapun, tetapi dia datang kepada orang-orang yang berdosa. Dia datang kepada orang-orang yang sudah hilang, meninggalkan ajaran kebenaran. Maka Yesus hadir di sana. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya. Sebelum kita melanjutkan hal ini, seperti yang saya katakan tadi, mari kita melihat cuplikan video para ustadz hebat yang ada berikut ini. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non muslim nggak masalah, tapi untuk jadi teman dekat jangan. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyak lah. Anak benci. Oh, ini orang kafir. Mana tembak? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana. Oke, teman-teman sekalian, sampai di situ videonya.
kita melihat di sini ya, yang berkata bahwasanya kita tidak boleh bergaul kepada orang kafir. Nanti kamu akan terbiasa, bahkan nanti kamu bisa jatuh cinta kepada mereka. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana saudara bisa menunjukkan bahwa saudara orang yang beragama jika saudara masih tidak mau bergaul dengan orang yang tidak seiman dengan saudara? Jadi saya pikir ya ada poin penting di sini yang dia mau sampaikan. Ya, kalau saya menganalisis, yaitu takutnya orang-orang nanti yang Islam kalau berdekatan dengan orang-orang Kristen, mereka bisa kehilangan iman mereka. Mereka bisa murtad, tinggalkan Islam, masuk Kristen. Gitu. Tetapi tidak sampai segitunya dong ya. Harus menjauhi mereka. Tidak boleh berteman dengan mereka. Ini udah berbeda dari ajaran kekristenan. Ya, kenapa saya bahas ini teman-teman sekalian? Karena memang ini berkaitan dengan iman Kristen. Ya, orang kafir yang sering mereka serang adalah orang-orang Kristen. Kedua, Abdul Somad juga tadi berkata hal yang sama teman-teman sekalian. Jangan suka dengan orang kafir. Karena orang kafir itu kerjaannya itu berzina. Orang kafir itu kerjaannya itu tidak sunat, ya, tidak mandi wajib. Dan macam-macam teman-teman sekalian. Jangan suka dengan orang-orang kafir kata dia. Ya, dan Ustadz yang berjenggot panjang lagi mengulang bahwasanya ya orang kafir itu ya harus dimusuhi. Kenapa? Ya harus dibenci orang kafir itu. Kenapa kita harus membenci orang kafir? Iya, kenapa tidak? Masa mereka mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan itu banyak gitu ya. Teman-teman sekalian, berbeda dengan firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga sampai 21. Di mana sangat jelas ajaran Tuhan Yesus berkata, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ya maka ia adalah pendusta." Ya, orang itu adalah pendusta. Ya, jadi ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Ada 3 ustaz tadi ini, apakah memang menurut saudara mereka ini sedang berdusta atau tidak? Kalau berbicara ya mengenai perspektif daripada kekristenan, maka mereka ini berdusta teman-teman sekalian. Pendusta karena kalau mereka katakan aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, tapi mereka membenci saudaranya, itu kan pendusta kata Alkitab. Ya, melalui perspektif orang Kristen, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin teman-teman sekalian. Ya, jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Ya, dan juga Yesus berkata begini, kalau kamu mengasihi Allah, ya, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita yang kita lihat, ya maka kita sedang tidak mengasihi Allah. Karena barang siapa yang mengasihi Allah, ia akan mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Yesus berkata, hukum yang terutama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, jadi secara keseluruhan ini teman-teman sekalian maksudnya ya. Kemudian yang setara dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus tambahkan lagi yang lebih luar biasanya. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi mari teman-teman sekalian yang Kristen. Jangan pilih teman siapapun, agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, Islam, ya. Atau kalau ada agama yang lain pun, yang penting dia manusia teman-teman sekalian. Mari ya bangun relasi, bangun sosial yang baik, ya bersahabat dengan mereka. Manusia saja bersahabat dengan anjing, bersahabat dengan babi, ya berteman maksudnya teman-teman sekalian minta maaf. Ya, karena berbeda tingkatannya. Teman dengan sahabat itu berbeda teman-teman sekalian ya. Nah, anjing itu bisa diajak sebagai teman gitu. Kita ke kebun ajak apa? Anjing itu boleh gitu ya. Dia temani kita kalau dia udah jinak, kita udah ngajarin gitu. Apalagi manusia yang diciptakan secara mulia oleh Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ajaran kekristenan kita harus mengasihi sesama kita. Orang Indonesia teman-teman sekalian, yang para kandur-kandur di Indonesia itu mereka sibuk untuk membenci orang lain, membenci orang Kristen. Di luar sana teman-teman sekalian, negara yang lain sudah maju ya, sudah maju. Bahkan saat kita dengar isu-isu sekarang, negara Arab sudah membuka gitu ya, pantai-pantai semua, boleh orang asing masuk. Bukan hanya lagi orang Arab atau orang beragama Islam. Tidak, semua negara boleh masuk ke negara Arab saat ini. Kenapa? Karena itu mengembangkan ekonomi mereka teman-teman sekalian. Tetapi yang anehnya, di
di Indonesia justru kembali ke ya masa dulu gitu ya, di mana dulu tidak ada mobil, tidak ada apa-apa, makanya suka mengkafir-kafirkan. Tapi segala HP, segala TV, listrik, ya mobil, motor yang diciptakan oleh orang kafir, doyan mereka memakainya. Bahkan ketika mereka para ustadz ini naik haji, itu mereka gunakan ciptaan kafir, teman-teman sekalian. Ya, apakah itu tidak haram menggunakan produknya kafir? Naik pesawat loh, pergi ke Arab Saudi sana, ya pergi ke Mekah, mereka naik haji. Menggunakan apa, teman-teman? Menggunakan pesawat buatan kafir. Bayangkan itu, teman-teman sekalian. Bagaimana kalau orang kafir semua tidak boleh dijual ini juga kepada orang Islam misalnya? Ya, kepada para ustadz yang kandurun-kandurun ini tidak bisa jual itu segala pesawat. Emang kau pakai apa naik haji? Halo, para ustadz yang kandurun. Ya, oknum-oknum ustadz ya, nggak semua ustadz. Sekarang kalian pakai apa untuk naik haji? Ya, mau kembali ke zaman dulu kah? Mau pakai onta gitu, mau jadi atau kuda gitu. Ya, untuk pergi ke sana. Tidak mungkin. Makanya tidak suka ya, jangan suka untuk mengkafir-kafirkan, memusuhi orang-orang Kristen ya. Mari kita membangun relasi yang baik. Soal akidah, kepercayaan, pertahankan masing-masing. Itu gunanya para pemimpin agama untuk memberikan ajaran-ajaran sesuai kitab sucinya. Jangan justru ketika ceramah bahas Alkitab, bahas Yesus, bahaslah tentang iman Kristen, jelekan kekristenan. Makanya umatnya itu otaknya soal pengetahuan akan kebenaran Al-Quran hanya sebatas itu. Mereka nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena yang mereka dengar setiap ada pengajian yaitu membenci orang-orang Kristen. Seperti ketiga ustadz tadi, teman-teman. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kita hari ini bahwasanya kita harus mengasihi orang ya, sesama kita manusia ya, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Jika kita berkata aku mengasihi Allah tapi kita membenci saudaranya kita yang kelihatan, maka kita sebagai pendusta. Ya, kita seorang pendusta kata Alkitab. Oleh karenanya, mari kasih itu jangan berpura-pura. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Amin.